Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa seolah hanya Anda yang merasa hidup ini begitu terasa berat, namun orang lain tidak? Anda lelah, stres, cemas, ragu, sepi, takut dan hampa, dan merasakan ketidakpastian di semua hal yang Anda jalani. Bahkan saat telah menjadi seorang yang sukses dan kaya, ketidakpuasan diri dan rasa ingin lebih seolah selalu menemani Anda. Anda tahu dalam hati bahwa kenyamanan dan rasa bahagia tidaklah Anda miliki. Dan Anda pun bertanya, mengapa? Mengapa orang lain terlihat begitu nyaman hidupnya? Nuansa bahagia selalu terpancar dari raut muka yang senantiasa berseri dan tersenyum setiap hari. Mengapa untuk nyaman itu begitu sulit untuk didapat? Mengapa seolah bahagia itu bukan untuk Anda? Ataukah ada kunci untuk membuka pintu misteri kehidupan yang akan membantu Anda untuk bisa bahagia? Ada sebuah ilmu pengetahuan yaitu Stoikisme. Stoikisme adalah prinsip-prinsip filsafat Yunani kuno yang lahir pada abad ke-3 SM di Athena, Yunani. Dimulai oleh Zeno dari Citium, 332–262 SM, yang dianggap sebagai bapak Stoikisme dan pendiri sekolah filsafat di Athena. Zeno menggabungkan pemikiran dari berbagai aliran filsafat sebelumnya, seperti Socrates, Cynics, dan Megarians, yang membentuk dasar-dasar Stoikisme. Stoikisme kemudian menyebar ke Yunani dan sekitarnya dan mendapat popularitas di Kekaisaran Romawi. Dan setelah masa Renaissance dan masa pencerahan, filsuf-filsuf dan penulis modern, seperti Albert Ellis dan William B. Irvin, telah mempopulerkan dan menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam konteks psikologi dan kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan letaknya bukan dalam sesuatu yang eksternal, namun internal. Stoikisme berpegang pada penggunaan akal. Kebahagiaan itu terletak pada hati dan pikiran, bukan berdasar sesuatu yang di luar kendali seseorang, misalnya kekayaan, jabatan, pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Berikut 7 prinsip Stoikisme. Pertama, memahami benteng batin. Membangun pertahanan batin yang kokoh di tengah gejolak kehidupan. Contohnya, dalam situasi konflik di kantor, kita harus tetap tenang dan fokus. Meskipun mendapat kritik yang tajam dari rekan kerja, jangan biarkan terbawa arus emosi. Sebaliknya, kita menciptakan ruang batin yang tenang untuk merenung dan memahami bahwa kekuatan sejati terletak ada pada ketenangan dan pikiran yang tetap fokus. Dengan begitu, kita mampu mengatasi tantangan dengan kepala dingin dan menemukan solusi yang bijak. Kedua, menari bersama takdir. Menari bersama irama takdir dalam dinamika perubahan tak terduga. Sebagai contoh, saat rencana perjalanan tiba-tiba harus berubah, kita menerima perubahan tersebut dengan damai. Meskipun awalnya merencanakan pergi liburan ke pantai dan karena hujan deras membuat tujuan berubah menjadi ke gunung, kita akan tetap menjalani perjalanan yang baru tersebut dengan penuh kegembiraan, menunjukkan fleksibilitas dan penerimaan terhadap perubahan dalam hidup. Ketiga, alkimia Stoik. Mengubah kesulitan menjadi kebijaksanaan dan pertumbuhan. Misalnya setelah mengalami kegagalan proyek besar, kita tidak menganggapnya sebagai bencana, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Kita melakukan mengevaluasi penyebab kegagalan, mengidentifikasi apa dan di mana perbaikan dapat dilakukan, dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh lebih kuat. Dalam proses ini, kita menjalani alkimia batin pada diri. Keempat, seni acuh tak acuh. Tidak terpengaruh secara emosional oleh peristiwa sekitar. Contohnya, meskipun mendapat kritik keras dari rekan kerja, kita tidak terguncang, tetap tenang dan tetap fokus pada tugas yang kita emban. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak membiarkan opini orang lain mengubah suasana hati. Kita menjaga ketenangan dan tetap berpegang pada prinsip positif, tetap fokus, tidak terpengaruh emosi, sehingga kita jadi memiliki keseimbangan emosional yang kuat. Kelima, gema logos. Harmonisasi dengan semesta dan menggunakan rasionalitas sebagai panduan perjalanan hidup. Sebagai contoh, di tengah perselisihan keluarga yang intens, kita akan selalu merespons dengan bijak. Tidak terbawa emosi negatif, melainkan menggunakan akal budi dan logika untuk menyelesaikan konflik dengan keadilan dan kebijaksanaan. Keenam, jeda sakral. Menciptakan momen refleksi dalam merespons suatu situasi sulit yang dialami. Contoh, sebelum menjawab email provokatif dari rekan kerja, buat jeda waktu sejenak untuk tenang. Dalam momen ketenangan itu, kita merenung tentang bagaimana ingin merespons tanpa terjebak dalam emosi negatif. Hanya setelah mempertimbangkan secara matang, kita akan dapat meresponnya dengan lebih bijak. Ketujuh,
Keutamaan sebagai bintang utara. Bintang utara yang dimaksud dalam stoikisme adalah prinsip atau nilai etika dan moral yang menjadi pedoman atau arah bagi seseorang dalam menentukan tindakan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang utama. Contohnya, dalam dunia bisnis yang kompetitif, kita memilih integritas daripada keuntungan yang tidak etis. Meskipun terdapat godaan untuk mengambil jalan pintas, kita tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika dan moral sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan dan tindakan. Hingga saat ini, ajaran Stoik telah mempengaruhi pemikiran dan praktik hidup banyak orang. Menerapkan 7 prinsip-prinsip Stoikisme akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan keseimbangan. Mulai dari membangun benteng batin, hingga mengutamakan etika dan moral dalam dinamika kehidupan dan menjadi landasan kuat untuk pengembangan diri yang berkelanjutan, sehingga Anda akan bisa merasakan nyaman, Anda sangat bisa bahagia, kini, dan nanti.